Pasca kericuhan yang terjadi karena membludaknya jumlah pencari kerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pihak PMK Bekasi menyatakan akan melakukan evaluasi dalam penyelenggaraan job fair ke depannya. Apa Bu, ke depannya, Bu? Yang pasti evaluasi dengan proses membludaknya kemarin, sebagai informasi kan memang kita sudah tidak ada job fair secara offline, itu sudah terakhir kita 2017 mungkin ya, bahkan mulai sebelum itu. Kemudian kita ketemu COVID, kita sudah mengenal job fair virtual, karena memang kementerian pun sudah menata memakai platform Siap Kerja. Jadi kita mungkin di beberapa tahun belakang kemarin kita memakai. Berbagai persyaratan seperti usia, pengalaman, dan pendidikan membuat para pencari kerja kesulitan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Di sisi lain, marak badai PHK di Indonesia yang diprediksi tahun ini angkanya mencapai lebih dari 200.000 pekerja. Kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Surya Lukita Warman, dan Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar. Mas Media, Pak Surya Lukita, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami, Pak Surya. Melihat tingginya jumlah pencari kerja di sejumlah job fair seperti yang di Kabupaten Bekasi, berapa sebenarnya angka pengangguran di Indonesia dan jumlah lowongan yang ada, Pak Surya? Oke, baik, makasih Mas Kevin. Pertama terkait dengan angka pengangguran ya. Jadi kalau menurut data BPS, ini dirilis bulan Mei lalu ya, tanggal 5 Mei. Ini angka pengangguran per Februari tahun 2025 itu adalah di angka 4,76% atau 7,28 juta orang. Jadi 7.280.000 orang menganggur. Nah, sedangkan lowongan pekerjaan ini kami masih meng-capture ini aja ya, yang di online, secara online, yang ditawarkan media job portal online dan juga oleh dinas-dinas dan juga job fair itu baru sekitar 322.217 lowongan pekerjaan dan juga untuk yang keluar negeri ada 179.000. Jadi total ada 500 ribuan lah lowongan pekerjaan yang tercapture di kami. Walaupun kami tahu di kenyataannya di lapangan ini lebih besar. Tapi kurang lebih seperti itulah yang tercapture di institusi kami saat ini. Begitu Mas Kevin. Tapi melihat membludaknya job fair seperti di Bekasi ini, bagaimana kemudian Kementerian Ketenagakerjaan melihatnya? Ini tanggung jawab siapa sebetulnya? Baik. Kalau membludaknya job fair, pertama job fair ini kan tujuannya memperkenalkan ya, mendekatkan lowongan pekerjaan, kita kumpulkan di suatu titik, ini baru kita undang para pencari kerja agar lebih dekat. Jadi istilahnya ya mendekatkan lah ya, mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja. Nah kemarin di Bekasi kita evaluasi pertama di sana ya, memang pertama di sana kalau kita lihat ini ada lowongan pekerjaan yang ditawarkan hanya 2.500 ya, tidak banyak. Dan juga perusahaan yang terlibat itu di sana sekitar 64 perusahaan. Kalau kita lihat venue-nya sendiri itu daya tampungnya cuma 4.000. Kalau kita lihat ya di internet, venue-nya sendiri 4.000, tapi yang datang 25.000. Artinya memang di sini perlu ada crowd control ya. Pengaturan dari registrasi, jangan sampai ini over capacity terlalu banyak. Mungkin strateginya kayak kami yang laksanakan terakhir yaitu kalau job fair cuma 1 hari akhirnya ngebludak soalnya tidak terurai. Mungkin waktunya juga bisa diperpanjang seperti 2 atau 3 hari sehingga jumlah pengunjung yang 25.000 itu bisa lebih terurai. Itu sih kalau kami melihatnya ya. Dan juga crowd controlnya ya lebih bagus lah di settingnya. Baik, Mas Media, apakah angka pengangguran dari BPS itu betul-betul menggambarkan angka sesungguhnya pengangguran di Indonesia? Iya, BPS seperti yang disampaikan oleh Mas Surya tadi 7,28 juta ya. Tapi perlu dicatat juga bahwa pekerja tidak dibayar itu juga dianggap bekerja di data BPS. Jadi sebetulnya pengangguran itu jauh lebih banyak begitu ya. Dan satu lagi yang juga ingin saya sampaikan, tadi pesan sederhana sebetulnya dari tadi yang diwawancarai adalah pekerjaan yang layak. Jadi tidak hanya bekerja tetapi layak. Nah, kata layak ini yang saya kira juga akhirnya membuat banyak orang ingin mencari peruntungan baru dan kemudian menghadiri job fair. Memang sebagian besar pengangguran itu usia muda, Mas. Dan itu ada di angka 44% dan jumlahnya naik terus.
Tapi kenapa job fair itu membludak? Itu juga ditambah dengan saudara kita yang bukan menganggur, mereka masih bekerja tapi ingin mencari kerja baru yang lebih layak gitu ya. Dan kenapa mereka harus cari kerja baru? Karena mereka tidak dibayar dengan upah yang layak. Jadi kalau hitung-hitungan kami di Selios itu ada 109 juta pekerja di Indonesia yang itu punya penghasilan di bawah UMR. Itu informal dan sektor formal. Bahkan di sektor formal pun dari 56 juta pekerja formal, 25 jutanya itu gajinya di bawah UMR. Jadi ada struktur pengupahan yang buruk di Indonesia hari ini dan itu harus dicari jalan keluarnya karena rezim upah murah ini juga akhirnya menciptakan turbulensi di sektor ketenaga kerjaan sehingga menyebabkan juga akhirnya banyak pencari kerja, pengangguran, dan belakangan juga kita melihat sektor swasta juga tidak tumbuh signifikan karena lagi-lagi karena masyarakat itu nggak bisa spending karena mereka nggak ada uang di kantong. Jadi mudah-mudahan ini segera dicari jalan keluarnya karena kalau untuk job fair sendiri hari ini sudah nggak zamannya lagi, bahkan di negara-negara lain termasuk negara berkembang itu nggak model-model job fair skala massal lagi karena sekarang sudah ada online dan mudah-mudahan ini bisa ditata dengan baik ke depannya. Dan saya cuma khawatir hanya karena mencari kerja kemudian ada nyawa yang hilang berdesak-desakan, ini akan jadi tragedi ketenaga kerjaan yang memilukan juga karena kita tahu Indonesia negara kaya tapi kelaparan begitu ya di dalam lumbung padi. Dan pencari kerja hari ini sebetulnya yang mereka harapkan mereka bisa bekerja. Untuk yang menganggur mereka mengharapkan bisa bekerja, dan mereka yang sudah bekerja yang mereka harapkan itu adalah mereka bisa mendapatkan upah yang layak atau syukur-syukur tidak di PHK begitu oleh perusahaannya. Dan pemerintah memang sudah melakukan berbagai upaya, ada rencana insentif begitu ya, dan ini juga ingin saya tanyakan juga sekalian ke teman-teman, bapak-bapak, ibu di pemerintah, ada bantuan subsidi upah begitu ya. Ini juga perlu ditinjau kembali karena jumlahnya juga kecil sekali, hanya Rp150.000. Itu dari pernyataan menteri ya. Dan 150.000 hanya 2 bulan, 300.000 itu sama seperti menggarami lautan begitu ya. Jadi jangka pendek saya setuju harus dicari jalan keluarnya, harus dipertemukan antara pencari kerja dengan pemberi kerja. Tapi dalam jangka panjang struktur pengupahan kita harus diperbaiki. Sama satu lagi, undang-undang ketenaga kerjaan. Ini data menarik ini Mas yang kami olah. Setelah 2022 pasca UU Ciptaker itu persentase masyarakat pekerja yang memiliki jaminan hari tua, yang memiliki perlindungan sosial termasuk juga jaminan kecelakaan kerja, itu justru mengalami penurunan. Jadi ada kecenderungan karena UU Ciptaker justru terjadi pengabaian terhadap hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja. Dan ini juga yang kemudian membuat banyak pekerja tidak nyaman karena pekerja yang ingin mencari kerja yang baru ini ada di umur 25 sampai 35 tahun. Itu kenapa tadi banyak yang protes, masyarakat banyak yang protes, pencari kerja banyak yang protes, kenapa mereka udah nggak bisa lagi apply kerja? Karena umurnya dibatasi hanya untuk fresh grade misalkan, dan mereka nggak bisa lagi masuk di pekerjaan tersebut. Jadi ini yang saya kira mudah-mudahan segera dicari jalan keluarnya, dan masyarakat menunggu, mahasiswa baru lulus menunggu, termasuk juga saudara-saudara kita yang ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sama satu lagi ada tren ini Mas, di mana pekerja driver online itu juga berupaya mencari pekerjaan lain. Karena menjadi driver online juga hari ini juga tidak cukup membahagiakan, cenderung eksploitatif. Rata-rata mereka harus kerja 11 jam sehari. Dan itu sangat-sangat signifikan sehingga mereka mencoba mencari pekerjaan yang lain. Itu juga kenapa job fair juga membludak karena terjadi shifting dari saudara-saudara kita yang di ride hailing, ojol, untuk kemudian mencari pekerjaan di sektor formal lainnya. Baik, Pak Surya, data-data dari Mas Media tadi cukup mengkhawatirkan begitu ya. Lalu kemudian cara pemerintah untuk mempertemukan pencari kerja dengan kemudian dengan perusahaan itu bagaimana? Ya, pertama kalau job fair ini seperti yang disampaikan Mas Media tadi ya, job fair ini adalah salah satu cara untuk mempertemukan secara langsung dan langsung lah ya offline.
Tentunya ini juga kita mempertemukan secara online atau daring. Nah, saat ini kalau Kemnaker tuh kita punya aplikasi namanya Siap Kerja ya. Di dalamnya itu ada Career Hub. Career Hub inilah merupakan job portal yang mempertemukan teman-teman pencari kerja dengan lowongan-lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, kalau dilihat di data di Career Hub, job portal yang dikelola oleh Kemnaker ya, Kemnaker langsung, itu saat ini sendiri ada 17.000 lowongan aktif yang terbuka. Dan itu juga di job fair kemarin kita tawarkan. Termasuk juga saat ini juga kita sudah bekerja sama dengan Kominfo, ada mereka juga punya Komdigi ya, Menkomdigi, mereka punya job portal juga yang namanya Deploy, itu juga menawarkan lowongan-lowongan pekerjaan di bidang IT. Dan juga job portal swasta kita ajak bergabung. Jadi ya itu Pak. Jadi baik itu secara online dan offline, kita lakukan semata-mata semua adalah untuk mempertemukan para pencari kerja ini dengan lowongan yang dicari. Jadi itu sih upaya kami untuk sementara ini Pak. Itu untuk job fair sendiri apakah akan lebih banyak dilakukan ke depannya Pak Surya? Ini kan satu cara ya. Isu besarnya kan adalah pengangguran ya. Orang yang mencari kerja susah cari kerja. Nah tentunya sebagaimana saya pernah sampaikan sebelumnya juga kan ada isu di skill mismatch ya. Jadi yang belum tentu yang mencari kerja ini kualifikasinya atau skillnya cocok dengan kebutuhan perusahaan atau kebutuhan kerja. Nah ini juga kita aktif melakukan pelatihan-pelatihan vokasi yang ada di balai-balai pelatihan, baik itu milik pemerintah, pemerintah daerah dan juga swasta. Ini kita ajak semua untuk melakukan pelatihan vokasi untuk mengejas skill yang dimiliki oleh para pencari kerja ini dengan kebutuhan dunia kerja. Ya seperti itu. Kalau yang ter-PHK ada lagi. Kita ada program upskilling, jadi di dalam skema kalau yang pekerja ter-PHK ini kan di dalam BPJS ada manfaat jaminan kehilangan pekerjaan. Di dalamnya ini diberikan manfaat uang tunai selama 6 bulan, 60% dari upahnya itu dibayarkan melalui skema BPJS, dan juga ada skema pelatihan upskilling atau reskilling bagi teman-teman korban PHK. Ini juga kita jalankan dan ini alhamdulillah di peraturan pemerintah yang baru ini biaya pelatihan yang ditanggung oleh BPJS untuk para pekerja yang ter-PHK ini angkanya sudah diangkat 3,5 juta saat ini. Jadi itu upaya-upaya yang kita lakukan untuk memitigasi PHK dan juga mengantisipasi pengangguran yang cukup besar saat ini, Mas. Baik, terakhir kepada Mas Media, kenapa kemudian kondisi pengangguran kita semakin memburuk? Apakah ini menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia? Ya, satu cara untuk menciptakan lapangan kerja memang adalah lewat perusahaan-perusahaan besar, begitu ya. Tapi hari ini kalau boleh memberikan masukan sederhana kepada pemerintah adalah sekarang kelas menengah kita itu rontok. Dan kelas menengah kita terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Padahal kelas menengah ini sebetulnya adalah kelompok yang bisa menciptakan lapangan kerja baru. Kelas menengah ini bisa menciptakan usaha mikro baru, usaha-usaha baru, dan bisa membuka lapangan kerja yang jauh lebih banyak begitu. Nah sekarang kelompok kelas menengah ini nggak bisa bertahan, tidak bisa menciptakan lapangan kerja baru, sehingga orang-orang akhirnya beralih mencari kerja ke perusahaan-perusahaan besar. Jadi ini juga strateginya juga harus komprehensif. Nah untuk kelas menengah ini saya kira juga dari Kemenaker sudah punya banyak jalan begitu ya, tapi saya juga bingung hingga hari ini justru Kopdes yang didorong, malah MBG penciptaan lapangan kerja justru tidak mendapatkan anggaran, alokasi, perhatian yang sangat signifikan. Banyak BLK yang juga mati sederhana karena efisiensi anggaran dan juga problem-problem terkait pendanaan dan juga adjustment yang juga tidak cukup signifikan. Jadi upaya-upaya perbaikan termasuk juga mendukung kelas menengah agar bisa menciptakan lapangan kerja baru itu juga harus terus didorong. Karena kalau kita bergantung pada perusahaan besar, kita tahu ekonomi global sedang turun hari ini, banyak juga industri manufaktur, tekstil, garmen yang juga terpukul, termasuk juga karena komoditas impor. Akhirnya adalah kita pencari kerja itu mengejar sumber yang sama begitu. Jadi ini yang saya kira juga kita tunggu Mas, respon dari pemerintah. Insentif dari pemerintah juga harus tepat sasaran. Kalau hanya 150.000 per bulan itu kecil sekali gitu. Jadi kalau mau support pekerja ya sekalian uang itu masuk ke kantong pekerja. Dan satu lagi juga
bantuan subsidi upah hanya diperuntukkan untuk sektor formal. Padahal lebih dari 50% pekerja Indonesia itu sektor informal. Jadi mereka tidak tercover oleh insentif tersebut begitu. Jadi sektor informal juga harus dipikirkan. Karena sektor informal kita naik sesederhana karena sektor formal kita tertekan, banyak yang di PHK kemudian beralih ke sektor informal, dan banyak sektor informal itu kelayakan kerjanya juga tidak begitu baik, perlindungan sosialnya juga relatif tidak ada, dan ini kemudian akan menciptakan kerentanan yang jauh-jauh lebih signifikan sehingga bertambahnya jumlah kemiskinan. Gitu Mas kira-kira. Kita harapkan semoga ada strategi komprehensif lain yang kemudian akan diupayakan oleh pemerintah. Terima kasih Mas Beni, terima kasih Pak Surya sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.